Selamat pagi anak-anak. Gimana kira-kira kabarnya hari ini? Jadi kita akan memulai pembelajaran kita ya. Tapi sebelumnya supaya pembelajaran kita diberkati, saya minta kesediaan satu orang di antara kita untuk memimpin doa kita sekalian untuk menyiapkan. Ayo. Iya, Nur Hayati silahkan. Berdiri. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat Ibu. Bagi anak-anak silahkan duduk. Jadi ibu mau buat kita semakin semangat dulu ya, karena ibu lihat muka-mukanya masih aura baru bangun ya. Jadi sekarang kalau ibu sapa selamat pagi, harus semangat jawabannya. Jadi kalian nanti menjawab selamat pagi Bu dengan semangat ya. Kemudian kalau ibu tanya bagaimana kabarnya, luar biasa, yes, yes, yes. Jadi sekarang kita praktekkan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, jadi sekarang kita akan memulai pelajaran, tapi sebelumnya kita absen dulu. Melvin, Hadir Bu. Marta, Hadir Bu. Muklis, Maria Regata, Nur Hayati, Hadir Bu. Nurul Fajaria, Nurul Rizki, Hadir Bu. Oktopin, Hadir Bu. Novia Feber, Hadir Bu. Mira, Hadir Bu. Narti, Melva, Hadir Bu. Manna, Hadir Bu. Monica. Hadir Bu. Sudah semua ibu sebutkan? Berarti kita semua hadir ya? Ya, ibu senang kalau mengajar muridnya semua rajin-rajin ya. Untuk melanjutkan pembelajaran kita, ibu bacakan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, setelah membaca sebuah cerpen, diharapkan siswa mampu mengenali bentuk teks cerita pendek. Setelah pembelajaran ini, siswa mampu mengenali isi teks cerita pendek. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Siswa juga diharapkan mampu menjelaskan makna yang tersirat dalam sebuah cerita pendek. Siswa diharapkan mampu mengaitkan makna yang terdapat di dalam cerita pendek dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu membuat teks cerita pendek. Jadi nanti pada akhirnya ibu akan meminta kalian semua untuk membuat sebuah cerita pendek. Harapan ibu nanti tujuan pembelajaran ini bisa terwujud semua dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, langsung saja kita akan memulai pelajaran kita, tapi kita akan belajar dan bernyanyi. Ibu bilang apa tadi? Ya, pintar-pintar semua ya. Nanti kita semua akan bernyanyi kepada tidak bisa seperti Tia Feber ya. Semua suara kita bagus-bagus karena kita diberikan talenta oleh Tuhan. Ya, kepada Muklis dan Melvin silahkan ditempelkan bagi pembelajaran kita. Jadi ibu sambil mereka menempelkan, ibu harap kita semua nanti akan semangat dalam bernyanyi lagu ini. Karena setelah ini, ibu harapkan semua harus hafal lirik lagunya ya. Apa tadi ibu bilang? Ya, harus hafal lirik lagunya. Jadi ibu harapkan nantinya kalian harus hafal lirik lagunya ya. Nanti minggu depan ibu suruh satu-satu maju ke depan untuk menghafalkan lirik lagunya ya. Iya Bu.
Ya, silahkan duduk ke bangkunya anak-anak. Pertama sekali Ibu akan menyanyikannya. Setelah itu kalian semua mengikuti Ibu ya. Ayo. Yang pertama Ibu saja. Judul lagu kita adalah Cerpen. Lagunya seperti ini. Cerpen ataupun cerita pendek, cerita fiksi berisi rekaan. Cerpen ataupun cerita pendek, cerita fiksi berisi rekaan. La 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 la. Bentuknya lebih singkat dari novel, hanya terdiri 10.000 kata. Kata-katanya sangat sederhana dan ceritanya satu berkohan. La 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 la. Terdapat tema tokoh penokohan, lalu dengan gaya bahasa amanat. La 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 la. Semua udah tahu kan? Kita akan menyanyikan lagu ini, tapi aku harap kita semua berdiri dan lebih semangat ya. Jadi sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Cerpen ataupun cerita pendek, cerita fiksi berisi rekaan. Cerpen ataupun cerita pendek, cerita fiksi berisi rekaan. La 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 bentuknya lebih singkat dari novel, hanya terdiri 10.000 kata. Kata-katanya sangat sederhana dan ceritanya satu kejadian. La 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 terdapat tema tokoh penokohan, alur dan latar gaya bahasa amanat. La 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 Aku bisa. Sudah hafal kan? Nanti lagunya dihafal-hafal lagi di rumah ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran. Ya, silahkan dulu anak-anak. Jadi anak-anak, di dalam lagu ini, inilah yang akan kita pelajari. Di sini ada terdiri dari 3 bagiannya. Inilah dia bagian pertama, inilah dia bagian kedua, dan inilah dia bagian yang ketiga. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa kira-kira di sini yang tahu apa itu bagian pertama? Ya, silahkan Melvin. Itu pengertian dari cerpen tersebut, Bu. Ya, benar sekali. Inilah dia pengertian dari cerpen itu. Pengertian. Jadi cerpen itu sebenarnya adalah singkatan dari cerita pendek. Di mana cerita pendek itu merupakan salah satu jenis dari cerita fiksi yang berisikan tentang rekaan. Jadi kemudian inilah dia bagian keduanya. Siapa kira-kira yang menyebutkan apa ini bagian kedua? Ya, kepada mana silakan? Iya, ciri-ciri. Inilah dia ciri-ciri dari cerita pendek. Jadi cerita pendek itu bentuknya itu lebih singkat dari novel. Kalau selama ini kita melihat novel terdiri dari terkadang sampai segini ya tebalnya ya.
Tapi kalau cerpen itu hanya terdiri dari 3 halaman atau tidak 4 halaman, segitulah dia itu lebih singkat. Kemudian, nah di sini ibu katakan hanya terdiri dari 10.000 kata. Nah di sini maksudnya itu ini kurang lebih ya, ini itu ada kurang lebih. Jadi cerpen itu kurang lebih ada 10.000 kata. Jadi kurang-kurang dikit tidak masalah atau tidak lebih dari situ pun tidak masalah ya. Kemudian di sini kata-katanya sangat sederhana. Di dalam cerpen itu kata-katanya sangat mudah dipahami. Jadi dia itu lebih sederhana. Berbeda dengan puisi. Puisi terkadang kan kata-katanya sangat ribet ya. Sangat banyak majas-majasnya. Di dalam cerpen ada pun majas hanya dimasukkan sedikit-sedikit saja ya. Kemudian sini ada lagi dia dan ceritanya satu kejadian. Nah di dalam cerpen itu ceritanya hanya satu kejadian, hanya satu temanya. Contoh kasih sayang seorang ibu, hanya satu kejadian kan, kasih sayang seorang ibu, tidak jadi bertele-tele dia. Nah, kemudian di sini ada bagian yang ketiga. Kira-kira siapa di sini yang bisa menyebutkan apa di bagian ketiga? Nah, kepada Monika silahkan Monika. Iya, jelas sekali. Ini adalah unsur-unsur. Berarti ibu rasa kalian semua sudah menghafal ya dari malam pasti dibaca bukunya. Makanya semua murid ibu bisa menjawab. Nah, inilah dia unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsurnya itu ada tema, ada tokoh pertokohan, ada alur, latar, gaya bahasa dan amanat. Sekarang ibu mau tanya, siapa kira-kira di sini yang tahu apa itu tema? Ada? Nah, karena tidak ada, jadi dijelaskan apa itu tema ya. Tema itu adalah pokok permasalahan yang menjadi pusat pengembangan dari si pengarang. Jadi tema itulah apa sebenarnya masalah dan itulah yang dikembangkan oleh si pengarang menjadi sebuah cerpen. Nah, kemudian di sini ada tokoh pertokohan. Tokoh pertokohan ini sudah sering ya kita dengar. Kira-kira yang tahu apa yang dimaksud dengan tokoh pertokohan? Ya, silakan dulu Fajaria. Kalau tokoh itu orang-orang yang ada dalam cerita, nah tokohnya itu adalah watak dari tokoh-tokoh tersebut. Iya, benar sekali ya. Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam cerita dan penokohan itu adalah wataknya dalam cerita, watak atau karakternya. Nah, misalnya ada cerpen seperti ini. Ani adalah anak yang sangat rajin. Jadi di situ Ani itu adalah tokohnya, anak yang rajin itulah dia penokohannya. Nah, sekarang kita lanjut ke alur dan latar. Siapa kira-kira yang tahu apa itu alur dan latar? Iya, Novia Feber, silakan. Kalau alur itu jalan ceritanya Bu. Iya, terus itu ada mundur, maju. Terus kalau latar itu suasana, terus itu tempat, terus itu waktu. iya. Jadi benar sekali ya. Yang pertama itu ada alur. Nah, alur ini adalah jalan ceritanya itu seperti apa? Alur itu terdiri atas 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang terakhir itu alur campuran ataupun ada yang mengatakannya alur maju dan mundur. Alur maju itu apabila diceritakan dari awal hingga akhir secara maju seperti itu. Kemudian alur mundur itu diceritakan dia dari masa sekarang ke masa yang lalu seperti itu. Kemudian alur campuran itu dia dicampur-campur, terkadang dia masa sekarang, tiba-tiba ke masa lalu, dan tiba-tiba kembali lagi ke masa sekarang. Nah, kemudian ada latar. Nah, latar itu benar sekali tempat, waktu, dan suasana kejadian. Latar tempat itu di mana kejadiannya terjadi. Latar waktu itu waktunya kapan? Contohnya, latar tempat tadi ya. Contohnya tempatnya itu di sekolah. Kemudian dia mengatakan pada hari Kamis pagi. Nah, sekolah itu berarti dia itu adalah latar tempat. Pada hari Kamis pagi itu artinya latar waktu. Ya, benar sekali itu tadi latar waktu. Kemudian dia itu adalah latar suasana. Kala itu paginya sangat mencengkram ya. Dan itu lagi suasana. Kemudian ruangan kelas itu sangat gaduh. Nah, gaduh itu disitulah dia suasananya ya. Kemudian kita masuk pada gaya bahasa. Sini siapa yang tahu apa itu gaya bahasa? Tidak ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, dengarkan baik-baik ya dari diterangkan. Jadi gaya bahasa itu adalah cara si pengarang dalam menyampaikan ceritanya, gaya-gaya yang dia gunakan. Contohnya, gaya bahasanya itu terkadang dia mencampurkan bahasa daerah, terkadang juga dia menggunakan majas-majas. Nah, itulah dia gaya bahasa. Kemudian ada juga amanat.
Nah, amanat ini Ibu rasa sudah hal yang biasa kita dengar ya. Siapa yang tahu ya? Nah, siapa di antara kalian yang tahu apa itu amanat? Iya, silakan Muklis. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dari cerita tersebut. Iya, amanat adalah pesan positif yang disampaikan dalam cerita tersebut. Kalaupun ada negatif-negatifnya jangan diambil ya. Yang kita ambil hanya pesan positifnya saja. Nah, kemudian karena kita sudah selesai dari pengertian ciri-ciri dan unsur, Ibu ingin membagi kalian ke dalam kelompok. Nah, Ibu minta kita itu membentuk 3 kelompok. Nah, jadi nanti di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Baris pertama adalah kelompok 1, baris kedua adalah kelompok 2, dan baris ketiga adalah kelompok 3. Jadi dia seperti ini ya. Untuk kelompok pertama, ditentukan siapa kira-kira di ketua kelompoknya. Ayo, di antara kalian siapa yang ingin menjadi ketua? Ya, ketua kelompoknya adalah Feber. Sekarang kelompok 2, siapa yang ingin menjadi ketua kelompoknya? Ya, silakan Marta, kamu adalah ketua kelompoknya. Dan di kelompok yang ketiga, siapa yang ingin menjadi ketua kelompoknya? Ya, Ira, kamu adalah ketua kelompoknya ya. Sekarang Ibu bagikan dia apa bahan yang akan kalian diskusikan. Nah, di sini ada cerpen. Judulnya itu gerbong-gerbong. Jadi nanti kalian akan menunjukkan unsur-unsur intrinsipnya. Muklis, silakan dibagi dengan teman-temannya ya. Oke. Nah, diambil dia posisinya ya. Untuk yang di belakang silahkan dipindahkan bangkunya ke depan. Sudah selesai semuanya anak-anak? Iya, Ibu berikan waktu sebentar lagi ya. Oh, sudah selesai? Mohon ya anak-anak sekalian suaranya ya. Kita di sini belajar ya. Sudah selesai? Nah, berarti sekarang kita akan menguji jawaban kita masing-masing. Sudah benarkah atau tidak? Nah, kepada Muklis dan Melvin, kembali meminta tolong untuk menyampaikannya. Pacaran ya, kalau masih SMP belum bisa pacaran. Terima kasih ya kepada Muklis dan Melvin. Sekarang Ibu kembali memohonkan perhatiannya anak-anak. Kita bisa lihat ke papan. Ini ada berapa poin? 5. Jadi nanti kita akan mengerjakan ke-5 poin ini ya. Dimulai dari perwakilan dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Jadi di sini Ibu punya 5 kertas. Silahkan kamu pilih Feber yang mana kamu pilih. Silahkan yang salah satu. Ya, silahkan pilih berapa?
Banyak ya. Sekarang Ibu mau perwakilan dari kelompok kedua untuk maju. Ya, Bu. Kamu pilih yang mana, Marta? Silakan dipilih. Mana? Iya, silakan. Nomor 1, Bu. Ya, Marta silakan. Nomor 1. Perwakilan dari kelompok 3, ayo maju ke depan. Siapa yang ingin maju, ayo? Iya, Bu. Ya, Mira, ayo. Pilih yang mana, Mira? Nomor berapa ini? Ya, nomor 4. Dikerjakan nomor 4 ya, Mira ya. Ya, Bu. Sekarang kita masuk kepada Bapak Bu. Siapa kira-kira di sini yang mau mengerjakan soal tantangan? Monica, ayo. Kamu pilih yang mana, Monica? Ya, silakan. Iyalah. Nomor berapa? Coba tunjukkan. Siapa kira-kira di sini yang mau menjelaskan tentang menuliskan amanat ini? Iya, gantian ya. Sekarang kepada mana yang Jadi sekarang coba kita periksa. Temanya adalah ketegaran seorang anak dan kasih sayang seorang ayah yang tulus. Apakah benar? Benar. Iya, benar sekali. Ada artinya. Kasih sayang seorang ayah yang tulus kepada siapa tidak ada kan? Iya. Kasih sayang seorang anak ayah kepada anaknya yang tulus. Jadi kita berikan nilai 80. Ya, kelompok 2 dapat nilai 80. Latarnya stasiun kereta api dan rumah. Benar kira-kira? Benar. Ya, benar sekali ya. Dapat nilai 100. Kemudian di sini ada tokoh dan penongkongan. Ayah, benar? Benar. Ibu benar? Benar. Kondektur benar? Benar. Penumpang? Benar. Penongkongannya ayah tegar baik bekerja keras benar? Iya. Ayu patuh rajin benar? Ibu? Benar. Iya, ibunya kejam. Ada satu lagi watak ibunya yang tidak kali disebutkan. Ibunya itu mudah patah semangat. Ibu berikan nilai 90 ya. Nah sekarang alurnya, benarkah ini alur campuran? Kenapa kalian katakan dia alur campuran? Ya benar sekali, tapi di sini tidak dijelaskan sedikit ya. Kita beri nilai berapa? Ya, kita berikan nilai 80. Amanatnya, menurut kalian apakah amanat ini benar? Sayangilah anak adalah anugerah dari Tuhan dan tetaplah tegar dalam menghadapi kehidupan. Benar? Ya, itu 100 ya. Jadi ini adalah nilai harian kalian. Nanti nilai ini akan berpengaruh pada nilai akhir kalian ya. Sekarang kita masuk pada tugas ya. Nah anak-anak,
sekarang Ibu minta waktunya sebentar ya. Ibu akan memberikan tugas kita nanti di rumah, tapi Ibu keluarkan laptop Ibu dulu ya. Kepada Muklis, silahkan diturunkan layar kita. Penolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh. Ayo kita hopimpah. Disimak ya, karena nanti ini soalnya. Om Plimpah, Om Plimpah, Om Plimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas. Ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Nah, yang menjadi tugasnya adalah tayangan tadi kalian buat menjadi cerpen ya? Ya, Bu. Sudah mengerti kira-kira bagaimana caranya membuat tayangan tadi menjadi cerpen? Ya, Bu. Aku nggak mau ngerjainnya. Nah, Bapak Pepper? Nggak ngerti ya? Nah, jadi dalam membuat cerpen itu ada hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu kita tentukan dulu dia
apa judulnya. Kemudian kita tentukan temanya, lalu kita buat kerangka karangan. Tahu apa kerangka karangan? Nah, kerangka karangan itu nanti kita buat ide-ide pokok apa saja yang akan kita bahas. Contoh cerita tadi, Ani dan Andre bermain kejar-kejaran. Andre lah yang menjadi jaga. Andre terjatuh. Ani dan teman-teman membawa Ani ke ruang UKS. Jadi seperti itu dia, dibuat dulu dia kronologis ceritanya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerpen. Sekarang Ibu akhiri dengan selamat pagi anak-anak. Pagi.